Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di sini. Semoga sehat semua ya. Di sini saya akan membagikan amalan sebelum tidur, pembuka pintu kekayaan dan dijauhkan dari kemiskinan. Tapi sebelum itu saya mengajak saudara untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Kita bangun channel ini agar selalu memberikan manfaat. Terima kasih saudara. Pandemi COVID-19 yang hingga kini masih berlangsung tentu sudah melemahkan berbagai sektor di dunia, termasuk sektor perekonomian. Hampir di seluruh dunia, sektor perekonomian vakum akibat adanya pandemi ini, termasuk Indonesia. Sehingga tidak sedikit orang yang kesusahan dalam mendapatkan penghasilan, sebab bisnis yang dijalankan menurun. Yang bekerja dirumahkan dan bahkan tak sedikit pula yang di PHK oleh perusahaan. Kesulitan pada saat ini sangat dirasakan oleh banyak orang. Pendapatan menurun, akan tetapi kebutuhan hidup harus selalu ada setiap hari. Namun, tergantung pada materi saja tidak cukup untuk saat ini. Sebab semua ini bisa saja teguran dari Allah untuk kita semua. Maka dari itu, kini saatnya kita memperbaiki diri dan berharap kepada Allah semata untuk memberikan pertolongan pada kita semua. Allah senantiasa menganjurkan hambanya untuk selalu berdoa padanya di setiap waktu, sebab Allah akan senang jika hambanya selalu berdoa. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang artinya berdoalah kamu, niscaya akan aku kabulkan. Janji Allah bagi orang yang selalu berdoa padanya akan Allah kabulkan, entah secara langsung atau ditangguhkan kelak di akhirat. Salah satu yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan pada umatnya akan sebuah doa yang apabila doa ini dibaca sekali sebelum tidur, niscaya tidak akan pernah merasa miskin. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan untuk semua hajatnya. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Mas'ud Al-Badri RA, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Berikut 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unsila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufarriqu bajna ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya,
Rasul Muhammad beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa fus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu allazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana biwa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansur alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Para ulama mengatakan, membaca dua ayat tersebut sebelum tidur sedikitnya 1 kali, maka dengan izin Allah Sallallahu Alaihi Wasallam semua kebutuhan hidup akan dicukupkan saat terbangun dari tidurnya. Dan yang ingin cepat kaya dan lunas hutang, yang insya Allah dalam 1 pekan bisa Anda amalkan ini juga akan, tetapi jangan lupa juga diiringi dengan usaha dan kerja keras, dengan bentuk bekerja, dengan mencari rezeki yang halal tentunya. Wa akhiron, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.